dalam kejadian tersebut, itu juga sering banget terjadi di perusahaan dagang. Awalnya, perusahaan dagang itu membeli barang dari supplier, kemudian masuk ke dalam gudang dan dijual lagi ke pelanggan. Tapi kalau barangnya aja nggak sesuai, bisa-bisa pelanggannya kabur dong. Maka dari itu, perusahaan dagang memiliki hak untuk mengembalikan barang ke supplier. Nah, dalam dunia akuntansi, mengembalikan barang ke supplier ini bukan hanya ada di gudang saja, tapi ada pencatatannya juga, yaitu return pembelian. Supaya kita makin kebayang nih, kita bisa lihat proses return pembelian pada aktivitas sehari-hari di perusahaan dagang melalui drama yang kami terangkan. Ikannya ada yang nggak beres deh. Kan kita pesen 2 dus minyak goreng. Nah, tapi yang datang itu 1 dus minyak sama 1 dus kecap. Serius, saya lihat invoice-nya dulu ya. Nah, padahal di sini tuh udah ditulis jelas kita tuh pesen 2 dus minyak goreng. Udah pasti ini salah kirim sih. Waduh mbak, stok minyak kita tuh tinggal dikit. Kalau misalnya kita telat, bisa-bisa pembeli kita kabur deh. Ya udah, sabar ya, nanti saya kabarin lagi suppliernya. Oke, siap ya mbak. Yang penting jangan sampai stok kita kosong deh. Selamat siang, pasien. Silahkan duduk. Maaf banget ya Mbak, ternyata terjadi kesalahan dari gudang kami. Iya nih mbak, kan kita tuh pesennya minyak goreng, tapi yang datang malah kecap. Iya, nanti yang kecap diretur aja, nanti kami ganti dengan minyak goreng. Oke mbak, tapi minta tolong juga nota retur ya. Siap Mbak, nanti kita catat sebagai retur pembelian ya. Oke mbak, terima kasih. Selamat siang, Mbak. Karena ini pembelian secara kredit, jadi retur ini nantinya bakal ngurangin persediaan sama utang dagang kita. Berarti harus dicatat ya? Iya dong, supaya nanti laporan keuangan yang kita buat tidak salah. Oke. Nah, dari kejadian tadi, kita masuk ke materi retur pembelian di perusahaan dagang. Yuk kita bahas satu-satu. Singkatnya, retur pembelian itu adalah pengembalian barang ke supplier karena adanya barang yang nggak sesuai, salah kirim maupun jumlah yang kurang. Nah, di sini aku akan menjelaskan kronologi terkait kasus yang terjadi. Pada tanggal 5 Januari, toko Primaniaga melakukan pembelian 2 dus minyak goreng kepada supplier yaitu PT Sumber Makmur dengan sistem kredit dengan nilai total Rp1.000.000. Setelah barang diterima dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa barang yang dikirim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dipesan. Yang datang adalah 1 dus minyak goreng dan 1 dus kecap. Nah, karena toko Primaniaga tidak memesan kecap, maka barang tersebut tidak dapat diterima. Nilai dari 1 dus kecap tersebut yaitu Rp500.000. Oleh karena itu, toko Primaniaga melakukan retur kepada supplier yaitu PT Sumber Makmur atas kesalahan pengiriman barang tersebut. Karena ada retur pembelian, otomatis stok barang di toko juga ikut berkurang karena barangnya kita balikin ke supplier. Nah, karena kita belinya secara kredit, otomatis utang ke supplier juga ikut berkurang sesuai dengan nilai barang yang diretur. Jadi, dampaknya langsung ke jumlah stok dan utang perusahaan. Dalam akuntansi perusahaan dagang, untuk mencatat persediaan barang dagangan, perusahaan dapat menggunakan 2 sistem. Sistem pencatatan persediaan barang yang pertama yaitu perpetual inventory system. Pada sistem ini, persediaan barang dicatat secara real time ataupun terus-menerus pada saat barang tersebut masuk maupun keluar. Untuk kasus retur pembelian, jurnal yang dicatat dalam sistem ini adalah account payable atau utang dagang di debit dan merchandise inventory ataupun persediaan di kredit. Nah, untuk nominalnya itu akan dicatat sesuai dengan harga barang yang telah kita retur tersebut. Untuk kasus retur pembelian yang telah dilakukan toko Primaniaga tadi sebesar Rp500.000, maka jurnalnya akan dicatat dengan utang dagang atau account payable sebesar Rp500.000 di debit dan kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan sebesar Rp500.000. Dalam pencatatan jurnal sistem periodik dapat kita tuliskan sebagai utang dagang berkurang sebesar Rp500.000 dan retur pembelian bertambah sebesar Rp500.000. Dalam sistem periodik ini, HPP atau COGS direkap dalam akhir tahun atau akhir periode. Lalu, kenapa utang dagang berkurang? Utang dagang berkurang karena telah terjadi pengembalian yang semulanya sebesar 1 juta dikembalikan 500.000 yang dilakukan oleh toko Primaniaga kepada PT Sumber Makmur. Dan untuk retur pembelian adalah sebuah bentuk pencatatan pengembalian barang yang dilakukan oleh toko Primaniaga yang digunakan untuk mengurangi pembelian. Nah,
Pada awalnya perusahaan itu membeli persediaan senilai 1 juta rupiah, tetapi dalam prosesnya dilakukan retur pembelian akibat barang yang tidak sesuai senilai 500 ribu rupiah, sehingga nilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan saat ini senilai 500 ribu rupiah. Nah, nilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan saat ini menjadi dasar perhitungan untuk harga pokok penjualan. Kenapa? Karena retur pembelian yang sudah dilakukan tidak dapat dihitung menjadi harga pokok penjualan karena akan menyebabkan harga pokok penjualan lebih tinggi sehingga laba yang diterima oleh perusahaan lebih sedikit dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.